Shalom anak-anak, apa kabarnya? Selamat berjumpa lagi bersama Ibu hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang besar dan luar biasanya karya Tuhan melalui materi berjudul Lihat, Aku Menciptakan Segalanya. Tuhan menciptakan dunia beserta segala isinya karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu buat kasih dan setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memulai pelajaran kami pada hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpin, berikan hikmat marifat-Mu kepada kami, untuk kami bisa mengerti pelajaran yang Tuhan akan kami pelajari bersama hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami ini. Kami mohon Tuhan Engkau beserta kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ini doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa Surga. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini pelajaran kita, Ibu akan memberikan kita pemahaman tentang peristiwa penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-7. Anak-anak, mari kita membuka hati dan pikiran kita. Kita melihat betapa hebatnya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dari yang tidak ada sampai menjadi ada. Yuk kita amati bersama. Perhatikan gambar ini, ya, gambar. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar tersebut? Adakah hal yang ingin kalian tanyakan tentang ciptaan Tuhan? Mari kita belajar bersama. Hari pertama, Allah berfirman, "Jadilah terang." Dan terang itu pun muncul. Dengan menciptakan terang, Tuhan memisahkan antara gelap dan terang. Inilah awal mulai pertama dari segala isinya. Dari segala sesuatu, awal mulanya adalah terang. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Anak-anak boleh melihat di belakang ibu ada cakrawala. Atau biasa kita lebih kenal dengan bahasa sehari-hari adalah langit. Jadi cakrawala ini memisahkan air yang di bawah dan langit yang di atas. Cakrawala yang sekarang ini, seperti yang ibu bilang, kita kenal dengan namanya langit. Itu adalah penciptaan hari kedua. Pada hari ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuhan rambutan, ada bunga, ada sayur, dan berbagai macam jenis yang ada di sekitar kita. Semuanya diciptakan agar manusia dapat hidup. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Pada saat malam hari, ada bintang, ada bulan. Pada siang hari, ada matahari sebagai penerang di siang hari. Itulah hari keempat. Hari keempat ini menunjukkan keindahan Tuhan dengan segala ciptaannya yang luar biasa. Pada hari kelima, Tuhan menciptakan binatang. Ya, siapa di rumah yang punya binatang kesayangan? Ada kucing, ada anjing, mungkin ada peliharaan yang lain, ada kelinci, ada ternaknya, mungkin ayam atau bebek atau ikan. Di situ Tuhan memberikan kita supaya kita punya kehidupan.
Pada hari kelima ini, Tuhan menciptakan makhluk hidup. Contohnya di air, seperti ada ikan, berbagai jenis ikan ada di situ. Yang kedua, ada burung-burung yang bisa terbang, yang terbang di langit, yang bisa hinggap di pohon, dan ada di hutan, dan sebagainya. Dan Tuhan juga memberikan binatang yang ada di laut. Contohnya seperti ada ikan paus, ada ikan hiu, ada ikan Nemo, dan berbagai jenis ikan yang mungkin bisa kita konsumsi yang ada di pasar. Dan di udara, seperti yang tadi sudah lihat Ibu jelaskan, bahwa di udara itu ada burung-burung. Sungguh luar biasa ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan untuk manusia. Pada hari ke-6, disinilah puncak kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita manusia. Pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Dan Tuhan menciptakan binatang darat. Tapi yang paling istimewa yang harus anak-anak tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama adalah Adam. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan yang ada. Sedangkan pada hari ke-7, Allah beristirahat. Setelah selesai menciptakan segalanya, pada hari ke-7, Allah beristirahat dan Allah memberkati hari itu sebagai hari yang kudus. Hal ini mengajarkan kita untuk pentingnya beristirahat dan bersyukur. Makanya pada hari ke-7, kita itu harus pergi ibadah. Disitulah betapa pentingnya kita mengucap syukur. Bersama orang tua kita pergi ibadah, kita beristirahat dari segala aktivitas kita selama 6 hari. Tuhan minta 1 hari untuk kita berikan untuk Tuhan. Di mana kita mengucap syukur, kita beribadah bersama, dan kita menikmati berkat Tuhan. Untuk memahami lebih jelas, mari kita melihat video tentang penciptaan dunia. Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Pada hari kedua, Allah menciptakan cakrawala, yaitu langit yang memisahkan air yang ada di bawah dan air yang ada di atasnya. Pada hari yang ketiga, Allah memerintahkan agar segala air di bawah langit berkumpul dan Ia menyebutnya laut, sehingga tampaklah daerah yang kering yang disebut daratan. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pada hari yang keempat, Allah menempatkan matahari, bulan, dan bintang-bintang pada tempatnya. Dan benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari, dan tahun-tahun. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pada hari yang kelima, Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Lalu Allah memberkati semuanya itu, dan memerintahkan mereka untuk berkembang biak dan bertambah banyak. Sekali lagi Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Pada hari ke-6, Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar." Allah menciptakan segala jenis ternak, binatang melata, dan binatang liar. Allah sungguh bersuka akan segala ciptaannya. Allah melihat bahwa semuanya baik. Lalu berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah memberi dia nama Adam, dan Allah menempatkannya dalam Taman Eden. Adam mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Perhatikan setiap bagian ciptaan Tuhan dan ambil pesan yang kalian pelajari hari ini. Demikianlah kisah penciptaan menurut Alkitab. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan teratur, indah, dan baik. Mari kita jaga alam ciptaan Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Demikian materi kita hari ini. Ibu akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada kami, di mana kami telah belajar tentang ciptaan Tuhan yang begitu indah, dan Tuhan mengajarkan kami untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Ajar kami untuk menghargai dan menghormati karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah materi hari ini menjadi bekal buat anak-anak di masa depan mereka. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin.